Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 7. Kita lanjut ke materi selanjutnya, adalah membandingkan bilangan bulat. Jika diketahui A per B, maka A adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar pertama kita bisa menentukan adalah pecahannya 1/4. Gambar yang kedua untuk segitiga juga 1/4 karena segitiganya ada 4, sedangkan yang berwarna ada 1. Yang berwarna itu sebagai pembilang, sedangkan banyaknya segitiga sebagai penyebut. Soal gambar kedua. Tentukanlah bilangan pecahan pada gambar di bawah ini. Bisa kita tentukan adalah 2/6 karena yang berwarna ada 2, sedangkan banyak perseginya ada 6. Sedangkan gambar yang di bawah, yang kedua, perseginya ada sebanyak 12, sedangkan yang berwarna hanya ada 5. Jadi didapat 5/12. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membandingkan bilangan pecahan. Bandingkanlah bilangan mana yang lebih besar pada gambar berikut. Pada gambar ini kita dapat pecahannya adalah 1/2 dan 2/4. Kita selesaikan ya anak-anak ya. Kita sudah dapat pecahannya 1/2 dan 2/4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah penyebutnya kita samakan dengan cara menggunakan KPK. Setelah itu pembilangnya juga kita kalikan dengan hasil dari kelipatan penyebutnya. Karena yang 1/2 itu penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. Sedangkan untuk 2/4 itu penyebutnya dikali 1, maka pembilangnya juga dikalikan 1. Maka dapatlah hasilnya 4/4 dan 2/4. Manakah yang lebih besar antara 4/4 dan 2/4? Maka hasilnya lebih besar 4/4, lebih besar dibandingkan 2/4. Soal kedua, dengan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil bandingkan pecahan bilangan berikut. A. 3/100 5/100. Yang lebih besar mana? Nah, karena yang soal yang A ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal perhatikan pembilangnya. 3 dan 5 mana yang lebih besar? 5, berarti 3/100 lebih kecil dibandingkan 5/100. Yang B 1/10 karena penyebutnya berbeda maka disamakan dahulu menggunakan KPK. Jadi yang lebih besar adalah 1/10 lebih besar dibandingkan 1/100. Pecahan campuran biasa. Perhatikan contoh di bawah ini. 13/5 sama dengan 10 ditambah 3/5, disederhanakan lagi 10/5 ditambah 3/5, disederhanakan lagi 2 ditambah 3/5, disederhanakan lagi 2 3/5, di mana pembilang dibentuk menjadi kelipatan, sedangkan penyebut ditambahkan sisanya. Pecahan campuran tidak murni. Contoh di bawah 2 3/5. 2 itu dikali penyebut ditambah pembilang, maka hasilnya 2 dikali 5 ditambah 3/5 sama dengan 2 kali 5 10 ditambah 3/5, hasilnya 10 tambah 3 adalah 13, jadi per 5, hasilnya 13/5. Selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Contoh, 0,436 dibulatkan menjadi 0,47. Contoh kedua, 0,215 dibulatkan menjadi 0,22, di mana keterangan untuk nilai di atas 5 dibulatkan ke atas, sedangkan untuk nilai di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya adalah 3/4. Langkah pertama adalah kita bagi 3 dibagi 4, itu hasilnya 0,75. Kemudian kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,5 sama dengan 5/10.
dan 0,72. Hasilnya sama dengan 72/10. Persen atau per mil. Pecahan dengan penyebutnya 100 disebut persen, sedangkan pecahan dengan penyebutnya 1000 disebut per mil. Contoh, 28/100 hasilnya 28%, sedangkan 280/1000 itu hasilnya 280 per mil. Mengubah persen atau per mil ke pecahan biasa. Contoh, 45% itu sama dengan 45/100, disederhanakan menjadi 9/20. 35 per mil sama dengan itu 35/1000, sama dengan menjadi 7/200, itu jika disederhanakan. Contoh latihan, urutkanlah pecahan terkecil menjadi pecahan terbesar. 0,45, 0,85, 7/8, dan 78%. Semuanya dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, 0,45 kita dapat pecahan biasanya adalah 90/200. 0,85 kita dapat pecahan biasanya adalah 170/200. 7/8 kita dapat pecahan biasanya adalah 175/200. 78% kita dapat pecahan biasanya adalah 156/200. Nah, setelah kita lihat dan setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, ternyata semua bilangan itu penyebutnya sama, kecuali pembilangnya berbeda. Nah, jadi hasilnya urutan dari terkecil menjadi terbesar adalah 0,45 lebih kecil dari 780%, lebih kecil dari 0,85, lebih kecil dari 7/8. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.